Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sebelum saya masuk ke soal kerumitan birokrasi ya, saya ingin tanya soal loyalitas para pejabat-pejabat baru ini ya. Karena yang dua dari parpol, tiga-tiganya dari parpol ya. Karena Bang Noel menyebut dia bukan dari relawan tapi dari Partai Gerindra. Saya ingin tanya soal loyalitas. Karena banyak yang kemudian mempertanyakan ketika para menteri itu berasal dari partai politik, loyalitasnya akan tegak lurus kemana? Pastikan nggak mungkin nggak tegak lurus ke partainya. Saya mau ke Bang Yandri terlebih dahulu deh. Bang Yandri, banyak yang mempertanyakan loyalitas menteri yang berasal dari partai politik. Karena pasti akan membagi loyalitasnya antara ke presiden dan ke partai. Kan nggak mungkin partainya nggak menuntut macam-macam. Jangan dibenturkan dong, negara mau partai, partai mau presiden. Kan jangan dibenturkan begitu. Itu bisa seiring sejalan. Apalagi ketua umum kami juga dalam kabinet kan. Jadi insya Allah tidak akan ada benturan-benturan yang dikhawatirkan oleh Mbak Nana. Jadi kami tetap fokus bekerja secara profesional. Memang di sisi lain kami sebagai kader punya kewajiban untuk berinteraksi dengan partai. Jadi berkontribusi juga untuk partai? Seiring sejalan aja, tidak perlu dipersoalkan itu. Dan bisa saling memaksimalkan, kita bisa juga berinteraksi di partai secara maksimal. Di sisi lain juga kita bisa maksimal dengan jabatan yang kita diberikan oleh Pak Presiden. Gitu. Jadi menurut saya nggak khawatir itu. Oke, Bang Maman, kalau kita lihat ya di periode kepemimpinannya Pak Jokowi, itu menterinya Pak Jokowi yang paling banyak tersangkut kasus korupsi adalah menteri-menteri dari partai politik. Nah, disebabkan karena ada loyalitas ganda itu, harus berkontribusi terhadap partainya. Ini bagaimana kemudian komitmennya ke depan, Bang? Begini. Saya jawab pertama dengan mekanisme konsekuensi. Pada saat kami-kami yang sudah diusulkan oleh partai mengabdi di pemerintahan, sadar atau tidak sadar, itu sudah lazim di partai itu sudah menganggap kader ini sudah diserahkan ke pemerintah, ke negara. Artinya loyalitas kami tunggal, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia. Dan partai itu, dan terutama kayak kami di Golkar, dengan doktrin karya kekaryaan sudah sangat memahami dan memaafkan. Itu clear ya, jadi artinya dan itu sudah dipahami oleh semua pihak. Jadi pada saat kami ditugaskan di pemerintahan, loyalitas kami tegak lurus hanya kepada Presiden Republik Indonesia. Nah kalau tadi pertanyaannya ada banyak kader-kader yang tersangkut kasus korupsi dan lain sebagainya. Sejujur-jujurnya Mbak Nana, mau itu kader partai atau bukan kader partai, mau itu menteri, kepala daerah atau bukan menteri atau bukan kepala daerah, di DPR segala macam, ruang potensi setiap orang terlibat dalam kasus korupsi pasti ada. Nah sekarang tinggal bagi kami, kayak saya gini ya bismillah lah kita berdoa. Allah, jangan sampai kita terjebak pada situasi-situasi seperti itu. Ya maka dari itu saya berharap orang-orang kayak Bang Refli Harun, Mas Sunarto, yang selama ini kita berproses dalam dunia gerakan, dunia politik ini, ya mohon menjadi sebagai salah satu kontrol kepada kita, agar kita bisa terus selalu aware untuk tidak terjebak pada hal-hal yang kayak begitu. Ya sekaligus juga buat adik-adik ini mohon doanya dan mohon kontrolnya. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan, dan bismillah insya Allah ya kita jalankanlah. Bang Noel, kabarnya pada saat menjabat, Bang Noel, Bang Noel pada saat mau dilantik ataupun dipilih katanya menteri-menteri harus tanda tangan fakta integritas oleh Pak Prabowo ya, itu betul ya? Betul lah. Iya betul. Apa tuh isinya salah satu poinnya? Ya salah satu poinnya tidak korupsi dan melakukan loyalitas lah, standar lah, normatif. Soal fakta integritas sebetulnya pada tahun 2019 saya juga sudah menggaungkan soal fakta integritas saat itu. Ketika pemerintahan Pak Jokowi. Salah satu poinnya adalah siapapun pejabat yang diangkat oleh Pak Jokowi saat itu saya meminta jika korupsi dihukum mati. Sayang dalam fakta integritas kemarin tidak ada. Gitu. Anda menyarankan untuk ditulis? Ya semoga, tapi kan ternyata tidak bisa ya karena itu sebagai karena mungkin yang lain komitmen. mungkin protes kali. Saya nggak tahu lah, tapi kan waktu itu saya, ya harapan saya lah, siapapun pejabat yang korupsi siap dihukum mati, gitu loh. Itu dulu saya, dan saya pikir ada itu juga, tapi nggak ada nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas ke depan ini saya yakin para kabinet ini orang-orang hebat semua yang punya integritas, jadi nggak mesti seperti tadi dipertegas oleh Bung Maman, ya loyalitas beliau langsung ke presiden. Kan dikritik juga soal loyalitas kemarin. Jangan lagi pemimpin itu ya loyal terhadap pemimpinnya, loyal terhadap rakyat, gitu loh. Nah ke depan ini loyalitas kita pada kerja untuk rakyat nanti, gitu loh.
Baik, Bang Refli, Ya. kalau kita lihat ya, beliau-beliau ini kan berjanji, tapi kan pada kenyataannya loyalitas ganda itu selalu ada di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, di kabinet-kabinet sebelumnya. Bagaimana kemudian Anda melihat loyalitas ganda antara menteri-menteri yang dari parpol ini? Karena kan nggak mungkin ketika mereka ditempatkan di dalam kabinet, kemudian partainya tidak menuntut mereka untuk berkontribusi begitu, Bang Refli. Saya mau menjawabnya dengan teori aja ya. Kalau fakta nanti mudah sekali dibantah ya. Oke. Teorinya begini, kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan presidensil ya terserah presidennya. Bahwa Presiden Prabowo sudah mengambil resiko untuk membuat kabinet yang akomodatif. Nah, kabinet akomodatif itu dia semua partai politik pendukung, bahkan yang tidak mendukung pun dia ambil juga seperti PKB. Jadi resikonya adalah kalau nanti terjadi loyalitas ganda, ya Anda yang salah. Kenapa Anda ambil yang begitu? Karena bagaimanapun kan begini, kan ada dual mandat kalau kita bicara tentang ketua umum partai politik. Di satu sisi dia akan menyukseskan partainya untuk bertarung di 2029, pasti kan? Betul. Dan ini kan ibaratnya argonya kan jalannya dari sekarang. Gak mungkin lah kita tidak mau membesarkan partai, melakukan eksaminasi, distribusi dan lain sebagainya. Tapi itu semua harus di bawah kontrol seorang presiden, karena kita sistem pemerintahan presidensil. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensil itu memang sesungguhnya orang-orang yang direkrut itu sebenarnya individual basis harusnya. Tapi kan di kita ini kan sudah kadung. Yang menteri dari partai politik direkomendasikan oleh ketua umum partai politiknya. Jadi seolah-olah Presiden Prabowo tidak mencari di hulunya. Dia cuma tunggu di hilirnya aja. Apakah oke atau tidak oke. Akibatnya yang terjadi kalau kita melihat pengalaman Presiden Jokowi, menteri-menteri dari partai politik itu direshuffle berkali-kali. Baru 1 tahun direshuffle. Saya membayangkan ya, gini, kalau kita bicara tentang pendekatan pesimis dan optimis itu cuma soal pendekatan, perspektif. Bukan berarti kalau saya pesimis saya tidak mau negara ini lebih baik. Kalau tidak mau lebih baik saya tidur aja, ya kan? Tapi karena saya berpikir, berpendapat, memberikan perspektif perbandingan, juga mencerdaskan insya Allah adik-adik sekalian, ya kan? Maka kemudian kita melakukan pendekatan. Oh, ini nggak bisa kita too optimistic, ya. Yang Anda pikirkan itu adalah 270 juta atau 280 juta rakyat Indonesia dengan skala problematikanya. Satu hal misalnya ya, kalau kita misalnya tarik soal APBN. Itu APBN kita kurang lebih 3.000 saja, 3.000 triliun. Utang utang pemerintah yang harus jatuh tempo dengan pokoknya itu 800 triliun. Transfer ke daerah 1.000 triliun. Jadi ruang fiskal kita itu terbatas sekali. Maka secara teoretically tidak mungkin tidak, kita akan utangnya lebih banyak. Nah itu sudah sebuah kemestian. Pertanyaannya adalah apakah ada keajaiban pertumbuhan ekonomi yang bisa 8% misalnya. Kata ekonom jangankan 8%, 6% saja sulit untuk 2025. Apalagi bicara tentang 8%. Tapi kalau kita bicara tentang optimisme dan lain sebagainya, tapi kita tidak ada angka-angkanya, kan itu kan namanya bluffing aja. Anda bicara optimisme berdasarkan personal feeling, tapi not based on data. Nah, yang kita inginkan adalah based on data. Data apa yang bisa dikemukakan untuk mengatakan bahwa pertumbuhan kita baik. Karena begini, selama masa pemerintahan Jokowi saja misalnya, ternyata itu impor pertanian itu jauh lebih banyak dibandingkan ekspor pertanian. Padahal negara kita negara agraris. Artinya angka menunjukkan bahwa optimisme kita tidak didukung oleh fakta dan data yang ada. Nah, karena itu kita katakan ya mudah-mudahan apa yang mau mereka lakukan benar-benar berbuah hasil. Tapi jangan lupa bekerja itu based on data, fakta, opportunity, strength-nya apa, ya kan? Macam-macam sehingga kemudian kita bisa mendapatkan angka yang akurat. Tapi kalau berdasarkan personal feeling, ya kita bisa mengatakan saya optimis, kita harus maju, kita harus gempur, persatuan dan kesatuan. Ya semua bisa berpidato seperti itu, ya kan? Memang saya meniru Prabowo, jangan korupsi, ya kan? Tetapi ketika kita bicara mengenai bagaimana membangun standar anti korupsi, nah itu juga this is the question, how ya to
memberantas korupsi kalau Anda tidak memiliki sebuah sistem yang kuat, begitu. Oke, saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, soal menteri-menteri yang dari parpol ini ya, dari partai politik ini ya, meskipun tadi saya udah tanya, Pak Prabowo pasti sudah menyadari dong bahwa meskipun beliau berkali-kali mengatakan bahwa harus loyal terhadap rakyat dan juga kepada negara, tapi kan pada kenyataannya kita berkaca pada pemerintahan-pemerintahan di kabinet sebelumnya begitu ya, semuanya selalu berkontribusi ke partainya. Karena kan nggak ada makan siang yang gratis, Mas Toto, ketika duduk di kabinet. Satu, tadi secara teoritis sudah disebutkan, Nana. Jadi ini bukan alergi terhadap parpol. Ya. Kritik dari sebagian pihak termasuk saya adalah menempatkan sebagaimana mestinya kader parpol fokus. Kalau sudah menjadi pembantu presiden, harus memiliki satu identitas. Seperti tadi Bang Maman sudah sebutkan. Tapi kalau memang pengen fokus berkarir di parpol, ya berbeda, atau di legislatif. Kenapa ada perbedaan, Nana? Kenapa zakon kabinet ahli itu hanya ada dalam sistem presidensial? Karena seorang kepala pemerintahan dalam sistem presidensial itu juga kepala negara. Sehingga pembantunya itu juga memiliki identitas sebagai bagian dari pembantu kepala negara tadi, tanda kutip. Itu yang menyebabkan kalau kita bicara negara-negara lain sistem presidensial, mereka harusnya lepas dari kepengurusan parpol, bukan ketum parpol, itu secara teoritis. Yang kedua secara empiris nih, apakah tidak pernah ada upaya melakukan terobosan seperti itu? Ada, berasal dari guru politiknya Pak Prabowo dari Solo, namanya Joko Widodo. 15 September, terakhir kali Pak Jokowi itu masih mengeluarkan statement, saya ingat sekali, didasarkan diskusi dengan teman-teman tim transisi. 2014, bahwa saya akan konsisten. Menteri terpilih kalau berasal dari pengurus parpol, dia harus lepas jabatannya pada pengurus parpol. Lalu kemudian alasannya apa? Simpel. Gimana satu jabatan aja udah nggak bisa fokus, apalagi 2 jabatan. Lalu kemudian baru dibantah statementnya itu pada saat 2019. Ingin membuat kabinet Indonesia Maju, diperbolehkanlah. Ketiga, secara hukum Tapi sampai sebelumnya sekarang sudah dilakukan dengan merekrut Erlangga. didiamkan. Artinya ada inkonsistensi. Apakah tapi kemudian dorongan supaya sebenarnya pengurus parpol itu melepaskan jabatan di parpol Itu hanya ada. didasarkan pada niat Jokowi? Enggak. Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara itu menyebutkan di pasal 23 bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan komisaris, atau salah satunya adalah menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh negara atau Pimpinan, APBN. berarti kalau kader boleh dong. Loh, pimpinan. Yang kedua, Nana, Undang-Undang 2 2011 jelas mengatakan pasal 34 bahwa partai politik ada sumber keuangannya, salah satunya berasal dari APBN. Artinya kalau Nana mengatakan tadi kader boleh dong, tapi ketua umumnya berarti nggak boleh. Nah, silakan dipertanyakan. Ini lagi-lagi bukan masalah mengenai alergi terhadap partai politik ya. Kita sayang terhadap presiden yang supaya tidak tersandera, kita sayang juga terhadap kader-kader parpol supaya bisa fokus membesarkan partai. Gimana caranya Bang Bahlil itu baru lo beradaptasi menjadi ketua umum partai terbesar kedua, lalu harus ngurusin SDM, carut-marutnya luar biasa, begitu ya. konsolidasi partai juga, baru ulang tahun nih kemarin gitu kan, dan berbagai macam masalahnya. Nanti jangan sampai partai terbengkalai, kementerian juga terbengkalai. Itu bukan kalimat saya, kalimatnya Pak Jokowi, guru politiknya Pak Prabowo 2014. Itu saja mungkin sebuah renungan yang tadinya saya harapkan Pak Prabowo sebagai seorang jenderal bisa lebih berani nih dengan berbagai macam terobosan yang Pak Jokowi sempat niat tapi tidak jadi dilakukan. Tapi Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia juga. Jadi yang mengenal Jokowi ini kan bukan hanya Noel, saya juga mengenal gitu dulu ya. Boleh gitu kan. Silakan. Tambahkan nggak? Begini, kalau saya justru sangat berbeda dengan Mas Toto. Justru pertama dimulai dari presiden ya. Kita ini belajar evaluasi dari perjalanan pemerintahan Pak Jokowi. Kita lihat dari posisi di tengah ya. Awalnya Pak Jokowi tadi kan berkonsep punya plan orang yang terlibat di pemerintahan bukan kader partai atau ketua umum partai. Tapi pada akhirnya beliau berkompromi lah. Kenapa? Karena gini, memang ada realitas politik. Pada saat kita duduk di pemerintahan, kita butuh dukungan parlemen. Jadi penguasaan parlemen dalam konteks membangun politik-politik, anggaran, legislasi, itu juga dibutuhkan. Nah, saya justru termasuk salah satu orang yang memiliki konsep dan keyakinan yang namanya Presiden Republik Indonesia,
bahkan nanti jajaran kabinetnya, lebih banyak kader partai, lebih banyak ketua umum partai, itu justru bagus dalam rangka membangun konsolidasi dan komunikasi politik antara eksekutif dan parlemen. Karena realitas politik di Indonesia tidak hanya sekedar melihat dari perspektif eksekutif, karena kita harus melihat dari perspektif legislasi juga yang harus dibangun konsolidasi dan komunikasi politik di sana. Harapan kita dengan presiden, dalam hal ini Pak Prabowo ketua umum partai dan beberapa jajaran kabinetnya juga ketua umum partai, proses konsolidasi politik antara eksekutif dan legislatif bisa terbangun linear dan optimal. Itu ya mungkin. Ya ini pasti debatable, tapi saya melihatnya seperti itu. Saya tambahin sedikit ya. Ya, sebentar saya mau kasih kesempatan. Ya udah silakan. Inline. Jadi gini memang ya, teori kita itu kadang-kadang realitasnya beda. Sebenarnya kan sistem pemerintahan presidensial itu lebih kompatibel dengan multi partai yang sederhana. Kalau Amerika Serikat 2 partai. Makanya kemudian kalau dia rekrutmen berdasarkan individual basis itu mudah. Nah di kita karena partai di parlemennya 8, kalau tidak diakomodasi ya bisa memunculkan masalah. Karena itu memang persoalannya adalah di parlemen terlalu banyak faksi partainya. Sehingga presiden terpilih siapapun berkepentingan untuk melakukan dalam tanda kutip ya kooptasi. Cuma too much, kebanyakan. Sampai kemudian zaman terakhir Jokowi hanya menyisakan 1 partai politik pun. Nanti besok-besok kalau misalnya Nasdem tidak beroposisi atau PDI tidak, PKS tidak, ya semuanya nanti masuk dalam pemerintahan. Ditambah presidensial threshold yang tidak dihapuskan, jangan-jangan calon tunggal nanti di 2029. Fokus dulu nih ke sini nih. Nanti ngomongin pemilunya nanti masih jauh nih Bang Refli. Saya mau ke Bang Yandri. Bang Yandri, bagaimana kemudian membagi fokus Anda sebagai wakil ketua umum partai dan juga sebagai menteri desa? Itu yang tadi dikhawatirkan. Nggak usah dikhawatirkan, udah terlatih. Terlatih itu gimana? Udah, Jadi kita udah 20 tahun ngurus Iya. partai, terus udah lama di DPR 3 periode, udah selesai masalah itu. Nggak usah dikhawatirkan, insya Allah bisa jalan maksimal dua-duanya. Karena kan khawatirnya nggak bisa fokus, kemudian harus berkontribusi ke partai, yang itu akan memecah konsentrasi dari menteri-menteri baru ini. Kalau saya insya Allah nggak akan pecah fokus itu. Tadi kan karena sekali lagi bidang yang saya tekun itu kan memang bidang saya lah, bidang saya banget gitu loh. Kemudian di partai kan sudah 24 tahun ya, dengan berbagai kesibukan selama ini sudah saya lewati. Nah, dengan jam terbang begitu saya meyakini tidak akan menghambat tugas-tugas saya baik di pemerintahan maupun di partai politik. Jadi kalau dari bahasa-bahasanya kayaknya nggak ada yang mau ngelepas posisinya di partai. Jadi bisa penting berjalan itu, beriringan. ngapain dilepas? Karena saya salah, menurut saya harus bela ya. Iya. Kita nggak bisa berharap dari partai. Oh, dari user. Memegang prerogatif itu namanya presiden. Yang bisa membuat aturan dalam pemerintahannya adalah presiden. Makanya tadi kalimat saya adalah tadinya saya berharap pada Pak Prabowo untuk kemudian mengambil terobosan yang dulu Pak Jokowi sempat nyoba tapi nggak kuat lah, kira-kira bahasa saya seperti itu gitu ya. Itu yang saya harapkan tadi. Saya tambahkan ya, ini bukan masalah like or dislike, saya malah maju lebih jauh, ini kebutuhan. Pelibatan partai dalam rangka konsolidasi program dan implementasi program yang pro kepada kepentingan rakyat adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan di negara kita hari ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Refli Harun, di mana kita harapannya partai itu sedikit, tapi realitas politik ada multi partai. Jadi bagi saya sih melihatnya pada konteks kebutuhan. Bagaimana kita mau membangun komunikasi politik di parlemen? Bahwa suka ataupun nggak suka, ya memang di parlemen itu juga punya satu dinamika politik tersendiri, gitu loh. Jadi artinya dalam rangka untuk bicara tentang kepentingan UMKM misalnya di seluruh Indonesia, mau nggak mau kita butuh supporting teman-teman di legislatif untuk membangun lobby-lobby politik, dan itu bisa dibantu dan bisa dimaksimalkan oleh teman-teman yang ada di partai. Artinya bagi saya ini adalah sebuah kebutuhan. Ya walaupun ada catatannya ya. Ya. Catatannya adalah ya karena memang sistem kepartaian kita masih feodalistik, maka sebenarnya kan cukup pegang ketua-ketua umum partai politik selesai semuanya. Yang lainnya nggak boleh. Dan jadi partai politik itu ketua umumnya sudah jadi menteri koordinator, selesai sebenarnya. Jadi tidak akan ada pengawasan parlemen yang efektif menurut saya. Jadi ketua umumnya nggak apa-apa menjabat gitu.
Nanti setelah pesan-pesan berikut Oke, ini. setelah jeda ya nanti nanti daripada panjang. Oke, setelah ini kita juga akan tanya ke teman-teman mahasiswa apa harapan mereka terhadap para menteri baru ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.